Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus, tidak terasa bahwa kita sudah ada di hari ini Minggu 16 April, kita telah masuki hari ke-106 pada hari ini dan kita ada di minggu ke-16. Masa Raya Paskah Tuhan, kita masih ada dalam masa Raya Paskah Tuhan Yesus. Minggu kedua tahun 2023. Dan kita masih tetap ada pada fokus pelayanan pembaharuan GKI pada triwulan kedua April, Mei, Juni 2023. Sebagai mitra Allah, kita sebagai mitra Allah yang ekumenis, pluralis dan inklusif. Selanjutnya sebagai mitra Allah yang sebagai mitra Allah kita mendasarkan pada firman Tuhan hari ini Injil Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Bapak Ibu jemaat Tuhan, dalam kasih ada pengampunan dan penugasan. Di suatu sore, seorang istri selalu berdoa untuk suaminya, karena suaminya itu pergi bersama wanita lain. Tapi dia tetap menanti, menyiapkan makan sarapan pagi walau suaminya tidak ada. Dia siapkan dan berharap suaminya pulang pagi itu. Makan siang pun dia siapkan. Bahkan di sore hari dia tetap menanti kepulangan suaminya. Berapa tahun kemudian suaminya balik. Lalu dia melayani suaminya tanpa kata sepatah kata pun. Tidak ribut, tidak katakan kau dari mana atau apapun itu. Dia dengan tenang menyiapkan makan, minum untuk suaminya. Tapi suaminya gelisah karena istrinya tidak marah. Istrinya tidak mengata-ngatai dia, tidak maki dia atau apapun itu. Dia dengan begitu tenang duduk. Lalu sebelum mereka berdoa untuk makan, dia tanya kepada suaminya, "Suamiku, apakah engkau mencintaiku?" Suaminya diam, tidak bisa dapat berbicara apa-apa. Karena belum ada jawaban, dia tanya lagi, "Suamiku, apakah engkau mencintaiku?" Dia bertanya lagi, terus bertanya. Suaminya sedih. Dan dia katakan bahwa sebenarnya saya mencintaimu. Tapi saya tidak mampu mengendalikan hasrat dalam hati saya. Keinginan dalam hati saya. Tapi sebenarnya saya mencintaimu. Kalau kau memang mencintai saya mengampunimu dan mari kita hidup bersama. Satu kisah bagaimana seorang istri mengampuni suaminya. Bagaimana seorang istri menanti kepulangan suaminya bertahun-tahun. Dia tetap melakukan tugasnya walaupun suaminya tidak berada di tempat. Selama bertahun itu dia menyiapkan makan minum untuk suaminya. Dan berharap, terus berdoa dan percaya bahwa suatu ketika suaminya akan kembali. Dan yang ia lakukan, dia sudah persiapkan bahwa Tuhan yang akan saya lakukan adalah saya mengampuni dia. Dan saya akan mengasihi dia. Dan setelah itu saya akan memberikan kepercayaan pada dia sebagai suami untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Ya, kisah dari kedua atau pasangan suami istri mengantarkan kita bahwa betapa besar kasih ya dari seorang istri ini kepada suaminya. Begitulah besar kasih Tuhan untuk kita. Tuhan mengasihi kita sehingga dia melakukan pengorbanan di kayu salib untuk kita semua. Bahkan dia tidak mengecewakan kita. Dia bangkit supaya iman kita tidak menjadi sia-sia. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih,
peristiwa kejadian ketika Yesus, mulai dari Yesus menyampaikan pengumumannya tentang kematiannya, ada beberapa kekecewaan yang dialami oleh murid-muridnya. Ketika dia menyampaikan bahwa dia akan mati, Simon Petrus pertama kecewa. Dia menarik Tuhan, dia katakan, jangan kau mengatakan demikian. Tuhan Yesus bilang, henyalah kau iblis. Ya. Kau pikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia, tapi tidak pikir apa yang dipikirkan oleh Allah. Lalu berlanjut terus, Yudas menjual Tuhan Yesus bukan karena Yudas membutuhkan 30 keping perak, tapi Yudas kecewa. Kalau dia mau jual Tuhan Yesus pasti dijual. Kalau dia membutuhkan uang, dia jual dengan harga yang mahal. Karena atau 30 keping emas. Karena Yesus daftar orang dicari. Ya, dia pasti akan jual, tapi hanya ungkapan kekecewaan, saya jual dia. Percuma kan saya mengidolakan orang yang akan mati. Saya pikir dia datang untuk mendirikan sebuah kerajaan. Saya pikir dia datang untuk buat sesuatu untuk kita, tapi dia datang untuk dia akan mati. Lalu Yudas menjual Tuhan Yesus. Kemudian Thomas. Ketika Yesus datang pertama kali berjumpa dengan murid-muridnya, Thomas tidak ada di situ. Karena kalau Thomas tidak percaya, namanya kalau orang tidak percaya itu berarti dia pernah dikecewakan. Dia pernah terluka, dia pernah merasa bahwa jadi makanya dia sudah tidak percaya lagi. Ya. Dia kecewa karena kematian Yesus itu membuat hatinya hancur. Dan dia sudah tidak pikir apa-apa lagi. Saya meninggalkan, saya pergi waktu sendirian. Jadi ketika dia datang, murid-muridnya mengatakan, kami telah berjumpa dengan Yesus. Yesus hidup. Dia bilang, saya tidak percaya. Tidak percaya lagi. Kecuali saya lihat tangan bekas paku, lambung yang ditikam, baru saya percaya. Jadi catatan 12 kali Yesus menampakkan diri itu supaya mereka percaya, supaya mereka tidak galau dan takut lagi, tidak gelisah lagi bahwa ketika Yesus mati dan membawa segalanya dan habis cerita mereka bersama Yesus, tapi dia memberikan atau menampakkan diri, bangkit dan menampakkan diri kepada mereka supaya iman mereka tidak menjadi sia-sia. Kalau kita baca ayat sebelumnya dari pembacaan ini, bagaimana Simon Petrus juga kecewa. Ya. Dia bilang sama mereka, saya akan ke laut mencari ikan. Lalu teman-temannya, karena Simon Petrus ini adalah vokal, dia yang vokal sekali di tengah-tengah murid-muridnya. Ketika dia bilang, saya akan ke laut mencari ikan, saya akan kembali untuk pekerjaanku. Lalu murid-murid yang lain mengatakan, kalau kau pergi, kami juga pergi ke laut mencari ikan. Lalu itulah ceritanya, mereka ada di perahu semalaman mencari ikan. Lalu mereka tidak menemukan apa-apa. Waktu mereka ambil keputusan, kekecewaan itu, lalu mereka ambil keputusan dan pergi mencari ikan dan kembali kepada posisi mereka yang semula. Mereka tidak mendapatkan apa-apa. Semalaman itu tidak mendapatkan apa-apa. Hampir siang, mereka lihat ada seseorang berdiri di tepi danau itu. Dan bertanya kepada mereka, apakah kalian memperoleh ikan? Mereka bilang, tidak. Jadi cara dia memberitahu bahwa dia itu dengan cara dia mau menguji mereka, apakah mereka ingat tentang dia atau tidak. Dia tanya, apakah kalian mendapat ikan? Tidak. Kalau begitu tebarkan jalamu ke sebelah kanan. Lalu mereka menebarkan jala di sebelah kanan dan mereka memperoleh 153 ekor ikan. Mereka tarik ikan yang banyak itu, tapi jala mereka tidak sobek. Tiba-tiba Yohanes teringat, wah ini Tuhan. Mereka tahu. Dan dia bilang Simon Petrus, itu Tuhan. Ya, itu guru ya. Lalu Simon Petrus memakai jubah dan dia cebur ke laut lalu menjumpai Yesus. Sampai ketika mereka menemukan Yesus, mereka lihat sudah ada bekas arang, ada ikan bakar, ada roti di situ yang disiapkan. Lalu mereka diam, sepatah kata mereka tidak ucapkan. Mereka diam, hanya menatap Yesus dengan pasti. Ini Yesus bangkit. Semua melihat dia hidup. Semua melihat dia nyata, dia bukan hantu.
Pastinya walaupun diam tapi hati mereka berkata-kata dalam hidup. Mereka berkata-kata dalam hati mereka. Tanpa sepatah kata tapi mereka menatap. Yesus pun menatap mereka. Tatapan Yesus pertama jatuh kepada Simon Petrus. Ketika mereka habis makan sarapan, Yesus menatap Simon Petrus. Pastinya ketika tatapan-tatapan itu terjadi, pasti karena Simon Petrus menyadari bahwa dia bersalah sehingga pasti dia tidak mampu untuk melihat tatapan dari Yesus. Dia tunduk. Sedikit-sedikit mungkin dia angkat muka untuk menatap Yesus. Lalu kemudian Yesus katakan, "Wahai Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" "Ya, benar, aku mengasihimu. Gembalakanlah domba-dombaku." Yesus memastikan. Yesus tanya ulang lagi, "Wahai Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" "Benar Tuhan, engkau maha mengetahui, aku mengasihi engkau." Yang ketiga kalinya Yesus berkata, lalu dalam catatan firman ini mengatakan, Simon Petrus sedih. Simon menjadi sedih. Tuhan bilang, "Gembalakanlah domba-dombaku." Lalu sedikit percakapan Yesus menjelaskan ketika nanti Simon Petrus meninggal, dan dia menjelaskan setelah itu kata terakhir, "Ikutlah aku." Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, perjumpaan Petrus dan Yesus yang bangkit berisikan teks-teks yang indah. Yesus memberikan kesempatan kepada Petrus untuk mengungkapkan penyesalan melalui kasih. Ya, ada sedikit kisah yang disampaikan di sini tentang Nelson Mandela ya, karena ada perbedaan warna kulit. Ya. Lalu kemudian dia dihukum. Ada salah satu sipir yang berdiri dan mereka pukul dan siksa. Kemudian sipir itu dia kencingi Nelson Mandela. Dalam hati Nelson Mandela bilang, tunggu ketika aku bebas. Ketika Nelson Mandela sudah bebas dan dipilih menjadi presiden, dia suruh cari itu sipir itu yang kencingi dia itu. Sipir itu gemetar takut. Nelson Mandela bilang, "Saya suruh cari, bukan saya mau hukum kau, tapi saya mau katakan saya mengampuni engkau." Bagaimana dia belajar untuk mengampuni? Yesus juga mengampuni Simon Petrus, walaupun Simon menyangkal dia. Tapi dia mengampuni dengan bertanya, "Wahai Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini?" Ya. Sesuatu kisah dalam teks yang indah bagaimana percakapan dialog Yesus dengan Simon Petrus. Yesus ingin meyakinkan benar-benar Simon Petrus itu mengasihi dia. Dia mau memastikan apakah Simon mengasihi dia atau tidak. Mengapa dia bertanya sampai 3 kali? Ya, kalau pertama pasti jawaban kita masih salah-salah. Tapi kedua, wah kenapa saya sudah ditanya sampai kedua kali. Ketiga, Simon menyadari bahwa dia salah. Dia menyesal. Dan dia bersedih. Sedihnya ini pasti dia menangis. Untuk itu Yesus katakan, "Gembalakanlah domba-dombaku." Yang terakhir Yesus bilang, "Ikutlah aku." Dalam babak di tepi danau itu, Yesus membawa Petrus melalui suatu pengalaman yang akan menyingkirkan awan penyangkalannya. Petrus telah 3 kali menyangkal Yesus. Dan 3 kali Yesus menanyai Petrus apakah dia mengasihinya. Yesus menanyai Petrus 3 kali. Pertama, apakah engkau mengasihi? Di sini gunakan kata agape. Kasih yang rela mengorbankan diri. Aku lebih dari mereka ini. Kasih mengorbankan dirimu lebih dari mereka ini.
kasih agape, kasih yang berasal daripada Tuhan, kasih yang rela mengorbankan diri. Yang kedua, Yesus tetapkan fokus kepada Petrus dan tetap menggunakan kata kasih dalam bahasa Yunani agape. Kali ketiga Yesus menggunakan kata Yunani phileo, kasih sayang, kasih persaudaraan. Dan apakah engkau memang sahabatku? Dan setiap kali Petrus menjawab dengan kasih phileo, tapi bukan kasih agape. Ia mengasihi Yesus dengan melihat Yesus sebagai saudaranya, sahabatnya. Tapi Yesus hendak memastikan apakah dia mengasihi Yesus untuk rela berkorban, melakukan pekerjaan yang mulia. Bukan kasih hanya sekedar kata-kata, tapi kasih yang keluar dari hati, kasih yang akan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Ketika Petrus menjawab ya, Yesus menyuruhnya dia mengembalakan domba-dombanya. Pada bagian ini kehidupan Petrus dari nelayan menjadi penginjil. Ciri khasnya berubah dari yang tidak sabar menjadi batu karang yang penyabar. Dan hubungan Yesus berubah di mana Petrus diampuni dan akhirnya ia memahami makna perkataan Yesus mengenai kematian dan kebangkitannya. Pada akhirnya dia bersedih, saya tahu bahwa saya salah. Dan ia menyadari, maka Yesus mengampuni dia. Itulah pertanyaan sampai 3 kali supaya Simon Petrus benar-benar menyadari. Yesus merubah Simon Petrus dari orang yang keras kepala, tidak sabar, selalu ya kalau kita baca dalam kisah ya Matius, Markus, ya Lukas, itu tuh Simon Petrus ini paling tampil di depan. Pokoknya orang bilang paling bikin diri inti, paling tahu sudah. Pokoknya apa-apa semua dia yang tampil. Satu kali Yesus uji dia dengan dia perkataan sendiri dan dia akhirnya down. Ya saya ingat satu teman juga, apa-apa tuh dia bicara, sampai bicara dosen juga. Ya sampai ketika mau ujian mau tulis skripsinya itu, dia tidak mau pergi konsultasi dengan dia dosen pembimbing. Dosen pembimbing tenang saya, dosen pembimbing orang Australia. Tenang saya, dia santai. Pas dia sudah mau maju skripsi, dia sudah dapat skripsi. Datang kemari ujian semua orang tua sudah masak lagi untuk makan hari itu kan anaknya maju skripsi. Tahu-tahu sampai depan dia dosen pembimbing pegang dia punya ini skripsi baru langsung lempar. Saya tidak uji kok hari ini. Karena tidak datang konsultasi dengan saya. Seperti bendera yang naik di atas terus turun. Dari situ dia punya jiwa kesombongan itu menjadi ini. Ya, biasa kalau orang-orang terlalu pukul tinggi itu begitu sudah. Kutik 1 kali jatuh tuh langsung tobat benar. Ya, seperti Petrus toh. Aku akan mati bersama-sama dengan engkau. Terus tuh Yesus bilang, sebelum ayam berkokok 3 kali engkau menyangkal aku. Dan terjadi. Itu sebabnya Yesus tanya, dia saudara bicara terlalu banyak lagi. Yesus rubah Simon Petrus keras kepala itu menjadi Simon Petrus yang sabar. Dan akhirnya Tuhan Yesus kasih nama dia Petrus, batu karang, Petra. Karena di atas, ya ini akan kudirikan jemaatku. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, Tuhan merubah seseorang dengan caranya. Tapi yang Tuhan mau adalah keikhlasan untuk mengakui, keikhlasan untuk mengampuni, keikhlasan untuk mengasihi, benar-benar mengasihi Yesus. Lalu kemudian ia akan diampuni. Bapak Ibu jemaat Tuhan, belajar dari Yesus menginspirasi semua orang. Menginspirasi Nelson Mandela untuk mengampuni, menginspirasi istri yang tadi untuk mengampuni suaminya, ya. Itu sesuatu yang memang mungkin kita bilang tidak semudah membulak-balik telapak tangan. Tapi sebelum kita dipercayakan untuk hal-hal yang lain, pertama adalah mengampuni, mengasihi. Setelah mengasihi, mengampuni, baru Tuhan bisa mempercayakan perkara-perkara yang lain untuk kita. Bagaimana kita tidak mengasihi dan mengampuni, kita tidak lepas akar kepahitan, bagaimana kita mau memperoleh berkat-berkat yang lain? Tidak akan, Tuhan tidak akan memberikan berkat itu kepada mereka yang menyimpan akar kepahitan dalam dirinya. Harus lepas, harus mengasihi dan mengampuni supaya dia memperoleh berkat. Ya.
dalam persiapan usbuk kemarin dengan saya pemajelis, saya bilang, bukankah kita semua ditanya ketika kita diteguhkan, apakah jawabmu penatua ini? Ya, saya mengaku dan berjanji. Ya. Pengakuan itu yang harus kita buktikan. Kita kerja kepada Tuhan, bukan pekerjaan karena asal prioritas sebagai majelis, saya pergi layani sudah. Bagaimana kau memberitakan Yesus yang penuh dengan kasih, kau sendiri tidak mengasihi orang lain? Bagaimana kau memberitakan Yesus hidup, Yesus itu luar biasa, tapi kau sendiri tidak mengalami pengalaman iman dengan Yesus, kau sendiri tidak mengenal Yesus dengan baik, kau sendiri tidak mengasihi Yesus dengan baik. Bagaimana kau memberitakan Yesus yang baik itu kepada orang lain? Makanya Yesus memastikan Petrus harus betul-betul mengasihi, bukan mengasihi secara saudara, tapi mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, mengasihi kasih agape, kasih yang berasal daripada Tuhan. Itu sebabnya dia bertanya 3 kali. Dia ingin memastikan apakah Simon Petrus mengasihinya atau tidak. Bukan kalau ada lagu bilang, di hadapan manusia boleh kau bersandiwara, tapi jangan kepada Tuhan. Mengakulah kepada Tuhan, kasihilah sepenuh hatimu. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mencintai, ya. Ada satu dosen bilang begini, kalau kau mau kerja supaya kau menikmati berkat itu, jangan kau bersungut-sungut. Kau mencintai kau pekerjaan, sehingga kena hujan sih baru bisa pulang ketawa, saya kena hujan tadi. Mungkin capek, aduh tadi saya capek, katakan capek itu dengan senyum, aduh tadi saya capek sekali, saya begini-gini. Ya, tidak marah-marah. Kalau kita melakukan pekerjaan tidak ikhlas, aduh itu rasanya tuh berat sekali. Tapi kalau kita melakukan pekerjaan itu dengan ikhlas, sukacita, maka yang kita selesai kerja tuh aduh rasa sukacita. Ya, seorang majelis atau juga pun pengasuh ataupun juga pendeta, guru jemaat, guru Injil, hal yang paling bahagia ketika dia selesai pelayanan dia pulang ke rumah dan aduh sukacita hari ini saya bisa melayani Tuhan. Itu yang namanya kasih agape. Kasih kepada Tuhan dengan melakukan pelayanannya penuh keikhlasan. Bukan kasih sepanggal-sepanggal gitu. Kasih setengah-setengah. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, kalau hari ini Tuhan tanya pada kita, wahai Bapak Ibu saudara-saudara, apakah engkau mengasihi aku? Kita menjawabnya dalam hati kita. Karena untuk mengenal Yesus, kan kita mau tahu pasangan itu, kita mau mencintai dia, mau mengasihi dia, biasanya kita harus kenal dia secara pribadi, supaya rasa sayang dan cinta kita ini besar. Ya ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Jatuh cinta pada Yesus, jatuh cinta pada dia, tahu tentang dia, selalu bercerita tentang dia, supaya dia menginspirasi kita menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan kenal Yesus lewat balik pintu saja baru lihat, oh Yesus, oh iya dia pernah ini lakukan tanda mujizat, oh Yesus, oh dia pernah mati, oh iya dia pernah bangkit. Tapi apakah kau cuma ketahui lewat apa yang kau baca, lewat apa yang kau dengar, tapi tidak merasakan gejolak itu dalam hatimu bahwa Yesus menyelamatkanmu, bahwa Yesus mencintaimu, bahwa Yesus mengasihimu. Ya, tadi lagu, tak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Ketelanjangankah, kematiankah, kemiskinankah, kesakitankah, tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Kristus. Kristus tidak membuang kita. Walaupun kita adalah orang berdosa, tapi dia cari. Mengapa dia harus mencari Thomas? Thomas sudah tidak percaya dia, untuk itu pasti bilang, untuk apa Epen kah? Kau mau percaya kah tidak kah? Yesus tidak katakan begitu. Tapi Yesus 8 hari kemudian datang dan berjumpa dengan Thomas. Kenapa? Supaya Thomas belajar percaya. Thomas mengalami transformasi iman dalam dirinya, merubah pribadinya. Orang yang tidak percaya menjadi percaya. Yesus cari, bukan Yesus buang, bukan Yesus tinggalkan, tapi Yesus cari kembali. Simon Petrus menyangkal,
Kau menyangkal saja, nanti saya juga kau tunggu, nanti saya juga menyangkal kau di sana. Tidak seperti itu. Yesus mencarinya, bahkan Yesus mengatakan kepadanya, karena Yesus hendak mempercayakan sesuatu kepadanya, sehingga dia memastikan orang ini bisa menerima apa yang saya kasih, tanggung jawab yang saya kasih atau tidak. Dia memastikan, wahai Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? 3 kali Bapak Ibu. Petrus sedih, tetapi Yesus yakin Petrus telah menyadarinya, maka dia menerima tugas yang diembankan untuk dia melakukan tugas itu dengan baik. Bapak Ibu yang terkasih, Yesus mengasihi kita semua, siapapun dia. Yesus tidak meninggalkan kita dengan ketidakpastian hidup kita. Yesus tidak meninggalkan kita dengan kekecewaan kita. Yesus tidak meninggalkan kita dengan pergumulan kita. Yesus tidak membiarkan kita bergumul sendiri. Ada lagu pujian saya paling suka sekali. Yesus menjawab dari apa yang kudoakan. Kita berdoa minta satu, Tuhan Yesus kasih lebih dari satu. Yesus menjawab lebih dari apa yang saudara-saudara doakan. Karena apa? Karena dia mengasihimu. Karena dia mencintaimu. Dia mencari engkau di lembah kegelapan sekalipun. Di lembah kekelaman sekalipun, ia mencari engkau dan membawa engkau pulang. Seperti domba yang tersesat, hilang, dia mencari sampai mendapat dan ia menggendongnya lalu membawa pulang. Dia tidak suka anak-anaknya jatuh ke dalam dosa. Dia tidak suka anak-anaknya tinggal di dalam dosa. Dia mau bawa pulang, kalian keluar dari dosa itu. Kalian keluar dari ikatan dosa dan hidup baru bersama Kristus. Karena aku mengampunimu, aku telah melakukannya di kayu salib. Dan katakan, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia mengasihi kita lebih dari apa yang kita pikirkan tentang dia. Dialah Tuhan kita yang hidup. Dia mati untuk kita, dia bangkit. Dia tidak buat kita kecewa dan malu oleh karena kematiannya, tapi dia buat kita bangga oleh karena kebangkitannya bagi kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, Tuhan kita luar biasa. Tadi dilagukan tadi, Tuhan kita dahsyat. Tuhan kita menang atas maut. Tuhan kita membawa kita menjadi percaya. Walaupun mereka lakukan konspirasi untuk menggagalkan iman percaya kita tentang menceritakan berita hoaks tentang mayatnya dicuri, tetapi apa yang terjadi sampai hari ini, kebenaran telah dinyatakan. Tuhan kan tidak senang dengan berita hoaks, kebohongan. Biarpun orang menyembunyikan ketidakbenaran, tapi Tuhan akan memunculkan kebenaran itu. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, pesan dari Kristus untuk kita, mari kita bertobat, ada pengampunan, ada kasih. Ketika kita mengasihi Tuhan, Tuhan akan mengampuni kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya menutup khotbah ini dengan bercerita lagi tentang keluarga seorang pendeta. Pendeta ini waktu masih bujang dia tugas, dan kemudian dia berdoa untuk bergumul mencari seorang istri yang baik. Apa yang dikasih Tuhan untuk dia? Dia mendapat seorang istri ex dari klub malam. Ketika majelisnya sampai mama-mama, waduh Bapak Pendeta tidak boleh, ini dia tuh orangnya begini. Tidak apa-apa ya. Memang ini saya berdoa, tapi Tuhan kasihnya saya punya jodoh ini ya. Akhirnya mereka menikah. Tapi ketika menikah, istrinya tidak berhenti melakukan ya dengan kehidupan lamanya. Dia pergi berjumpa dengan kekasih idamannya, dia berjumpa. Satu ketika ya mereka jemaat sudah lihat, Bapak Pendeta itu bagaimana istrinya itu. Dia bilang tidak apa-apa, Bapak Pendeta dia berdoa. Satu ketika
pacar dari istrinya itu pukul istrinya sampai bajunya di sobek begitu. Lalu mereka lari pergi kasih tahu sama Bapak Pendeta pegang kain, dia lari ke sana dan langsung dia menutup tubuh dari istrinya. Lalu dia mengangkat istrinya membawa pulang. Lalu kemudian dia berdoa untuk istrinya. Dia merawat istrinya, menyembuhkannya sampai dia sembuh. Istrinya menangis sejadi-jadinya, tanpa amarah, tanpa perkataan apapun. Dia telah memenangkan istrinya. Istrinya menangis dan dia katakan bahwa dia tidak akan pernah kembali lagi, karena dia tidak sadar bahwa Tuhan menyelamatkan dia lewat Bapak Pendeta ini, mengasihi dia, menghargai dia sebagai seorang istri. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, ini bukan cerita sinetron. Ini merupakan kisah nyata dari seorang pendeta. Dia diberikan jodoh, walaupun istrinya mempermalukan dia, tetapi dia menghormatinya sebagai seorang istri. Bahkan dia menutup aib dari istrinya. Lalu ia terus berdoa untuk istrinya, dan istrinya menjadi seorang yang lebih giat lagi, lebih luar biasa dalam melayani Tuhan, dan ia lebih luar biasa, dan dia dipuji oleh warga jemaatnya betapa perubahan itu terjadi. Jadi Tuhan mau kita berubah karena Tuhan mengasihi kita. Apapun kita saat ini, mungkin kita dianggap orang seperti ini, tapi Tuhan mau kita berubah. Tuhan mau kita menjadi pribadi yang lebih baik. Tuhan mengasihi kita lebih dari apa yang kita pikirkan. Dia mau kita datang dan bertobat, karena kasih pengampunan masih tetap terus ada. Kalau kau berbuat dosa, jangan terus ada dalam dosa itu. Keluar, berjumpa dengan Tuhanmu, karena Dia mengasihimu. Dia mau merubah dirimu menjadi pribadi yang lebih baik. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.